Setelah kita dinyatakan lulus seleksi baik itu CPNS maupun juga P3K, maka di sini nanti kita akan melakukan pemberkasan dan juga pengisian DRH untuk usul penetapan nomor induk P3K. Nah, di sini nanti di bagian tab unggah dokumen akan ada beberapa berkas yang wajib kita upload ya. Dan tentunya di sini nanti semua itu akan menentukan apakah nanti kita itu bisa diangkat menjadi ASN P3K ataukah tidak. Nah, berikutnya setelah kita ini melengkapi seluruh pemberkasan dan juga pengisian DRH dan kita mengirimkan DRH tersebut, maka akan diusulkan untuk penerbitan NI P3K. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 10 tips pemberkasan P3K, baik itu pemberkasan P3K guru, pemberkasan P3K nakes maupun juga pemberkasan P3K teknis. Saya rasa ini nanti tidak akan ada perbedaannya. Nah, selanjutnya di sini nanti ketika kita melakukan pengisian DRH NI P3K secara paperless di akun SSYSN, apakah nanti apakah pemberkasan P3K itu bisa gugur? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Setelah kita di sini mendapatkan pengumuman kelulusan P3K 2023, baik itu di instansi satu dengan instansi lainnya, tentunya pada surat edaran terkait tentang pengumuman kelulusan juga akan disampaikan. Untuk langkah berikutnya ini adalah kita melakukan pemberkasan atau pengisian DRH NU P3K, dan masing-masing dari instansi tentunya juga akan memberikan panduan untuk nanti pemberkasan atau pengisian DRH NU P3K itu nanti seharusnya seperti apa. Dan untuk tips yang pertama, ketika kita melakukan pemberkasan atau pengisian NI P3K, pemberkasan untuk pengusulan NI P3K, maka di sini langkah pertama yang perlu kita ketahui bahwa di sini kita harus berkoordinasi dengan grup di instansi. Nah, tentunya teman-teman ketika mendapatkan pengumuman kelulusan ini di setiap instansi, tentunya di sana itu akan disematkan yaitu link grup ya, yaitu entah itu grup WhatsApp maupun juga grup Telegram. Untuk instansi yang sudah pengumuman ini, kalau menurut sepemahaman saya itu ada yang menggunakan grup WhatsApp, ada juga yang menggunakan link grup Telegram. Jadi teman-teman setelah dinyatakan lulus, maka silahkan bergabung pada grup tersebut ya. Ini dengan tujuan untuk koordinasi dengan grup instansi teman-teman. Karena di sini nanti segala sesuatu untuk pemberkasan ini adalah mengacu pada aturan masing-masing instansi kita. Kemudian untuk yang kedua, ini kita harus memahami dulu terkait tentang tempat mencari berkas. Nah, ketika pemberkasan nanti ada berkas yang kita carinya itu dari instansi lain ya. Misalkan saja SKCK, ini adalah dicarinya itu di Polres ataukah di Polresta, atau mungkin juga di Polda, atau mungkin pencariannya itu berada di kantor polisi setelah level apa. Kemudian untuk pencarian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian ketentuan untuk mencari surat bebas nafsa, ini nanti teman-teman juga berkoordinasi dengan instansinya masing-masing. Tentunya di masing-masing instansi di sana akan diarahkan untuk pencarian surat-surat yang melibatkan instansi lain ini, maka nanti kita tuh mencarinya di level mana teman-teman. Jadi kalau misalkan di daerah kami itu biasanya adalah untuk SKCK itu mencarinya di Polres ya. Jadi bukan di Polsek, bukan di Polda, namun di Polres, dikarenakan kami itu instansinya di kabupaten. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas nafsa, ini satu paket, yaitu mencarinya kalau daerah kami itu berada di RSUD ya, atau Rumah Sakit Umum Daerah yang memang sudah ditunjuk dari BKPSDM setempat. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu terkait tentang penanggalan berkas, ini tentunya juga kita harus paham bahwasanya di sini untuk masa pengisian DRH dan juga pemberkasan itu kan dimulai dari tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari kan kalau nggak salah. Maka di sini kalau misalkan saya mencermati dari berbagai pengumuman yang sudah dari masing-masing instansi untuk penanggalan berkas, ini adalah disesuaikan rentang waktu dari tanggal yaitu pemberkasan atau pengisian DRH NI P3K ini. Jadi tanggalnya itu tidak sebelum tanggal 16 atau mungkin juga tanggalnya setelah tanggal 14. Jadi penanggalan ini kita harus cermati betul-betul teman-teman. Kemudian juga peruntukan berkas, ini kita harus mengetahui bahwa untuk peruntukan berkas, kalau misalkan kita dulunya pernah membuat berkas untuk pendaftaran, entah itu surat lamaran atau mungkin yang lainnya,
maka di sini peruntukannya itu sudah beda ya. Kalau misalkan dulu itu kita mencari SKCK surat-surat tertentu, itu peruntukannya itu adalah untuk melakukan pendaftaran P3K. Nah sekarang ini kita sudah lulus dan akan melakukan pemberkasan, maka peruntukan surat ini juga berubah, yaitu untuk keperluan yaitu pengangkatan P3K di provinsi mana, di kabupaten mana, di kota madya mana. Tentunya ini nanti teman-teman koordinasinya ini adalah dengan instansinya masing-masing. Nah berikutnya untuk yang kelima yaitu terkait tentang ketentuan berkas ya. Nah untuk ketentuan berkas mengenai format ini semua sudah ada di SSCSN. Jadi di SSCSN itu ada tombol upload ya, ada tombol upload, kemudian keterangan berkasnya. Di sana itu sudah ada ketentuan. Kalau misalkan di sini filenya itu dalam bentuk mungkin ijazah, kemudian DRH dan lain sebagainya, itu adalah formatnya PDF. Kemudian kalau misalkan pas foto terbaru berlatar belakang merah, itu formatnya adalah JPG ya. Nanti teman-teman silahkan dipantau pada akun SSCASN masing-masing. Dan kemudian untuk ukuran minimal dan maksimal itu juga diperhatikan. Untuk ukuran maksimal itu sepertinya adalah tetap sama, yaitu 1000 KB. Kemudian untuk di bagian foto itu juga formatnya JPG dan ukurannya disesuaikan teman-teman. Kemudian juga untuk keterbacaan ini tentunya suatu hal yang sangat penting, dikarenakan ini merupakan dokumen negara nantinya. Untuk berkas kita itu akan mendapatkan SKP3K ya. Jadi kita upayakan performanya yang terbaik. Jadi dari segi keterbacaan ini kita upayakan yang maksimal. Nah, di sini saya rasa di masing-masing instansi ini adalah untuk demi keterbacaan dan juga kualitas ini disarankan untuk scan itu menggunakan mesin scanner ya. Jadi tidak menggunakan aplikasi HP Android. Kemudian juga di sini untuk kualitas foto ini kita fotonya bukan pakai HP yang diedit, nanti kita fotonya itu di foto studio teman-teman. Ini kita sesuaikan dengan ketentuan dan juga prosedur di masing-masing instansi. Nah selanjutnya di sini untuk yang keenam yaitu terkait tentang deadline pemberkasan. Nah di sini kalau misalkan kita lihat untuk deadline pemberkasan itu kurun waktunya antara tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari 2023. Maka di sini sebaiknya itu kita dahulukan dulu ya untuk keperluan pemberkasan ini. Kalau misalkan kita itu mungkin ada agenda untuk piknik, maka kita pikir ulang apakah berkas saya ini sudah lengkap ataukah belum, apakah berkas saya ini masih perlu pencarian di instansi lain, apakah nanti tidak telat ataukah telat. Nah ini kita perlu pertimbangkan ya untuk piknik atau mungkin juga bepergian yang jauh-jauh teman-teman. Kemudian di sini untuk kurun waktu ini cukup lama juga, namun sebaiknya di sini kita juga nggak perlu tergesa-gesa daripada nanti malah terdapat kesalahan. Namun kita juga jangan terlalu santai teman-teman. Jadi istilahnya di sini kita serius ya teman-teman. Dan satu hal lagi yang tak kalah pentingnya itu adalah yang berada pada poin yang ketujuh. Jadi dalam pemberkasan pengisian DRH satu kabupaten, satu kota atau satu provinsi, tentunya di sini kita masuk ke dalam grup instansi. Maka di sini antara satu peserta dengan peserta lain ini kita harus saling tolong menolong ya, saling bantu membantu, saling ingat mengingatkan ketika ada kawan yang mungkin mengalami kesulitan atau mungkin juga memerlukan bantuan. Nah di sini kita utamakan yaitu berkoordinasi dengan BKPSDM masing-masing melalui grup instansi tadi. Dan di sini kita harus mengetahui bahwasanya untuk pemberkasan itu adalah untuk kebersamaan. Nah dalam pemberkasan ini tidak ada lagi sistem persaingan ya. Jadi di sini nanti nggak ada persaingan. Jadi yang sekarang udah lulus ya nanti lulus. Jadi kita itu kebersamaan nanti untuk mencapai tujuan bersama, yaitu nanti yang akan menentukan cepat lambatnya kita untuk pengusulan NIP3K dan juga penerbitan NIP3K. Itu nanti indikasinya itu adalah kita itu segera selesai atau enggaknya itu ya. Jadi misalkan dalam satu kabupaten kota itu ada 1000 orang, maka nanti 1000 orang itu kalau sudah selesai maka nanti baru akan dikirimkan ke Kanrek BKN untuk nanti diusulkan penetapan nomor induk P3K. Namun kalau misalkan ada satu atau dua saja mungkin yang mengalami kendala dan mungkin teman-teman yang lain ini tidak bisa membantu, maka tentunya ini nanti juga akan bisa menghambat kita ya untuk segera mendapatkan SK P3K. Jadi alurnya akan gini ya, kita pemberkasan itu dikirimkan ke instansi, kemudian instansi setelah lengkap itu dikirimkan ke kantor regional BKN,
Kemudian kantor regional BKN itu menerima berkas, kemudian menerbitkan yaitu pertek BKN yaitu nomor induk P3K. Kemudian nomor induk P3K ini akan dikembalikan ke instansi untuk sebagai dasar pembuatan surat perjanjian kerja dan juga SK P3K. SK P3K diberikan kepada kita guru honorer untuk nanti mendapat, kemudian SK P3K diberikan kepada guru honorer nanti untuk mendapatkan SPMT dari Dinas Pendidikan. Setelah itu kita nanti bekerja, setelah kita bekerja nanti kita akan mendapatkan gaji ya, setelah melakukan pemberkasan KP4, pemberkasan gaji dan lain sebagainya. Jadi cepat lambatnya dari semua ini adalah kita dari kekompakan ya dari peserta dalam satu instansi teman-teman. Kemudian juga kita harus terus pantau ya, yaitu website resmi instansi masing-masing mengenai langkah selanjutnya nanti apakah ada perbaikan berkas ataukah tidak. Dikarenakan ketika sudah diusulkan untuk berkas kita ke Karek BKN itu terkadang itu ada berkas yang gak terbaca, kemudian nanti akan dikembalikan ke yang bersangkutan ketika ada perbaikan, dan di sana nanti akan ada tombol baru di bagian upload berkas yaitu upload ulang ketika kita itu harus memperbaikinya ya. Dan kita harus selalu pantau di website resmi instansi dan juga grup WhatsApp manakala nanti kita itu ada perbaikan teman-teman. Dan berikutnya yang ke-9 tentunya di sini kita harus jaga kesehatan ya. Kita jaga kesehatan, kemudian jangan sepaneng dikarenakan di sini untuk melakukan pemberkasan tentunya kita memerlukan energi yang lebih dan juga pikiran ekstra ya, dan karena di sini nanti akan memerlukan ketelitian teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang terakhir ini adalah kalau misalkan kita sudah lulus dan juga pemberkasan sudah kelar, nanti kita wujudkan rasa syukur nih dengan cara apa, yaitu bekerja mengemban amanah jabatan dengan sebaik-baiknya. Dan kita jaga marwah harkat martabat sebagai seorang ASN sesuai dengan harapan dari pemerintah teman-teman. Itu adalah setidaknya ada 10 mungkin tips yang mungkin bisa teman-teman terapkan ketika nanti pengisian DRH dan juga melakukan pemberkasan di tahun ini. Oke, demikian, semoga salam sukses untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.